Munawar, guru SMK Negeri 1 Melabo, jatuh hati pada madu kelulut setelah melihat budidayanya di sebuah hotel saat pelatihan di Padang. Pulang ke Aceh Barat pada 2017, ia kemudian membudidayakan lebah tak bersengat ini ke pekarangan rumahnya di Desa Payah Pendaga dan kebun keluarga di Alu Penyaring. Perlahan, bantuan para pembelah kayu yang menemukan sarang di hutan menggandakan koloninya hingga 40 kotak, cukup untuk memanen 25 botol madu setiap bulan. Dengan harga konservatif, mulai Rp100.000 per botol, pendapatan tambahan Munawar berkisar hingga Rp3 juta sebulan. Rasa madunya juga musiman. Artinya sedikit asam saat bukan musim panen padi dan lebih manis menjelang padi menguning. Baginya, manisnya madu kelulut bukan sekedar keuntungan pribadi. Seluruh laba ia salurkan ke Yayasan Bustanul Arifin, PAUD yang ia dirikan sebelum menjadi PNS. Kalau mulainya sejak tahun 2017. Ketertarikan ini yang pertama waktu pergi pelatihan ke Padang, di UNP Padang, kami pernah mendatangi satu hotel yang punya UP, unit usaha hotel. Mungkin bisa jadi di belakang hotel itu ada semacam perkebunan. Jadi di perkebunan itulah diletakkan ini madu kelulut. Kalau di sana dibilang kelulut, trigona, bermacam-macam nama nih. Kalau di daerah Padang ini dinamakannya galo-galo. Tapi kalau kita di Aceh ini sering dibilang linot, madu linot. Jadi madu linot ini nama madu ini tergantung di mana wilayahnya. Terus karena kami datang ke sana, kami lihatlah, ini kalau di hutan kami, di tempat kami di Penaga ini banyak, karena teringat kita masa kecil dulu di batang-batang karet, batang-batang kelapa itu banyak dia. Jadi begitu pulang kami wancanakanlah dari 1, 2 dan akhirnya udah seperti ini. Terus ini ada 2 tempat kami, ada di Alpen, ada di sini. Di Alpen ada kebun, disitulah kami budidayakan madu linot ini karena suasana sana lebih sehat, kami lihat, lebih mendukung. Terus linot ini kalau kita madunya ini identik dengan keasaman, tapi asamnya itu asamnya enak, terasa manis, asam buah gitu. Dibilang sama orang madu linot ini lebih khasiatnya lebih tinggi daripada madu lebah biasa. Jadi ketertarikan itu karena suka, tertarik, kami buatlah bekerja sama dengan orang-orang yang cari kayu di hutan, belah-belah sinso. Jadi kami bicara sama bapak itu, Pak, kalau ada nanti madu linot, galo-galo, tolong dibawa pulang, nanti kami kasih uang rokok. Dengan kerjasama itu dapatlah sebanyak ini. Di samping ini kita pun pecah koloni namanya. Pecah koloni dari koloni yang sehat, koloni yang super kita pecahkan jadi 2. Jadi bertambahlah dengan pecah koloni. Madu linot ini kalau kita lihat dari prospek pasar, sangat bagus kita prospek pasar, karena bisa menambah penghasilan juga dengan madu linot ini. Dulu nih pengalaman kami, madu linot ini bisa menambah, kami kebetulan punya suatu yayasan. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan, TK, PAUD dan balai pengajian. Jadi sumber yang kami dapatkan dari sini ini bisa kami suit untuk proses operasional di yayasan kami. Jadi sangat mendukung lah, sangat membantu dan sangat bermanfaat. Mungkin sedikit. Kalau sekarang dari 2017 sampai sekarang berapa jumlah toppingnya? Lebih kurang ada 40 topping. 40 topping. Itu kalau dari 40 topping itu berapa botol bisa dihasilkan dalam 1 bulan? Kalau kita panenkan itu bisa mendapatkan 25 botol. Botol yang ukuran ini 200 mili. Harga ini 200 mili, kalau harga di pasar ini kalau normalnya 200.000. Tapi kita ini tergantung orang beli. Kawan nanti lain lagi harganya kan. Kalau pasar ini 200. Kalau secara pemasarannya seperti apa? Dari mulut ke mulut. Misalnya dari udah pernah dibeli, cari mana madu, Pak Munawar, kasih nomor HP di telepon. Memang tak pernah sekali kenal di telepon. Tapi seandainya ada
pemuda dan pemudi yang mengembangkan Madulinot ini secara banyak ideal lah untuk dibisniskan, Madulinot ini sangat prospek untuk yang akan datang. Kalau misalnya BUMG mengembangkan ini, apakah menjanjikan juga ini? Kalau kami lihat pengelola desa ini tidak sampai impact pola pikirnya, tidak sampai di kemari pola pikirnya. Pemahaman bagaimana unit usaha itu tidak sampai kemari. Dia lebih cenderung dengan bahasa Acehnya silop oncok boh. Artinya dia buat usaha itu kayak sewa terata langsung. Padahal ini yang sangat menjanjikan. Ini permanen. Sekali kita buat tak pernah hancur dah ini. Tak pernah habis. Ataupun sekarang kalau kita buat unit usaha itu memang sangat banyak sebetulnya yang sangat menjanjikan. Pertama ini unit usaha jasa. Kalau jasa ini nol modal dia. Yang penting skill, skillnya harus ada. Apalagi hari ini kami memang guru bisnis, guru marketing. Jadi sebenarnya usaha itu memang usaha jasa yang nol modal tapi penghasilan berlipat-lipat. Gitu. Kalau dari segi pantang untuk mengembang usaha ini, ada nggak misalnya hewan ini atau binatang ini tidak lebih nyaman dia itu seperti apa lingkungannya? Kalau linot ini dia pantangnya asap. Salah satu asap panas, air hujan, asap dia terganggu dengan asap. Ini kalau dulunya kita ngambil di bebas tuh, tinggal kita bakar aja api unggun dia lari dia. Asap paling pantang. Terus kena air, jangan masuk air ke dalam topping. Terus jangan kena panas. Jika kena panas, ini polennya ini bang, polen dah. Ini kalau kena panas akan mencair ya kayak lem nih. Jadi nggak boleh kena panas. Tapi dia kalau kena air, ini akan putih, beku dia nih. Jadi suhu udaranya normal lah.